itu dibetulkan kembali ya. Tapi kewajibannya sama gitu kira-kira. Kewajibannya tetap merupakan kewajiban leasing dengan tentunya ada juga pencatatannya berapa nilai leasing yang harus dicatat kan gitu kemarin kita bahas ya, di present value kan atau memang dianggap nilai yang dibayarkan itu berapa sebenarnya yang dicicil sampai dengan periode leasing itu periode leasing itu berakhir gitu kira-kira. Kemudian ada nilai residu nanti di situ yang harus diakui sebagai nilai dari pengalihan dari aset tersebut begitu. Untuk untuk nanti teman-teman ujian menggunakan hak juga boleh, menggunakan equipment juga boleh. Tapi kan prinsipnya adalah harus dipisahkan, itu yang penting ya. Nanti teman-teman untuk aset leasing ini yang penting adalah dia dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena memang dia belum menjadi aset milik perusahaan, itu yang pertama. Di Indonesia yang kedua adalah aset leasing itu mempunyai perbedaan perlakuan, kan begitu. Ya, perbedaan perlakuan inilah yang harus benar-benar dijaga. Bahkan kalau ekstrimnya itu aset leasing itu harus diberi kode atau ini tanda khusus di dalam implementasinya. Jadi begitu, aset leasing itu diberikan tanda sehingga bisa dipisahkan. Berarti apa? Berarti untuk saat ini aset leasing dengan non-leasing dari sisi fisik dia harus dipisahkan, kemudian dari sisi catatan juga dipisahkan, dari sisi fiskal juga dipisahkan. Nah, itulah tugasnya dari perusahaan ketika dia mempunyai aset yang diperoleh melalui leasing gitu. Mudah-mudahan membantu. Silakan. Jadi nanti caranya adalah untuk penamaan jurnal, sekali lagi akuntansi itu kalau saya prinsip saya ya, substansinya yang harus dilihat. Seperti tadi ada equipment, ya memang bahasanya mungkin, tapi kan dia sudah ada kata-kata listnya, ya. Gitu kan. Artinya apa? Artinya dia sudah dipisahkan dari equipment yang memang benar-benar dibeli dari perusahaan langsung, sudah menjadi milik perusahaan. Begitu kira-kira. Jadi dari sisi akuntansinya dia dipisahkan, dari sisi fiskal juga dipisahkan. Dari sisi akuntansi dia diberikan sebenarnya karena hak dia diamortisasi, begitu kira-kira, atau depresiasi, sebenarnya pembebanan saja kan begitu kira-kira. Sedangkan dari sisi fiskal dia tidak. Kemarin kita sudah bahas, itu yang penting terkait leasing yang harus dipahami. Sehingga nanti ketika aset leasing itu dialihkan, itulah juga menjadi tolok ukurnya di sana, ya. Bagaimana nilai penyusutan diakui baik secara akuntansi maupun secara fiskal. Jadi begitu kira-kira. Silakan. Pak, izin bertanya. Silakan. Terkait revaluasi aset itu saya masih kurang paham, Pak. Itu dasarnya tuh bagaimana sih, Pak? Kayak misalnya dasar depresiasinya, terus dasar buat penyesuaiannya itu, Pak. Yang kayak di latihan yang kemarin, Pak, yang Bapak berikan. Oke. Ya, kalau yang kemarin itu sebenarnya itu dibalik, ya. Saya sekali lagi kenapa memberikan, kalau ada tadi saya baca, kenapa mungkin sebagian pengajar memberikan latihan di akhir periode gitu. Tentu tujuannya bukan untuk membuat teman-teman repot gitu kira kalau saya pribadi. Tapi minimum itu men-trigger bahwa oke, ini saya ada yang nggak pas nih gitu, atau saya belum clear benar nih terkait dengan materi yang saya akan pelajari. Sebenarnya itu saja ya. Bahkan kalau itu saya lakukan, kenapa? Karena saya perhatikan beberapa siswa itu dia tidak punya pakem untuk menggali lebih dalam satu materi. Kenapa demikian? Kalau saya perhatikan, misalkan mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Misalkan dia hanya membaca dari misalkan slide yang di-share oleh dosen. Menurut saya tidak pas.
Ya, karena apa? Karena itu yang harusnya digali. Oke, di slide ngomongnya apa? Itu yang digali. Nah, di slide itu bicara apa namanya? Berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya umum saja, ya. Hal-hal yang sifatnya eh, general gitu kira-kira. Nah, begitu juga dengan revaluasi. Revaluasi, teman-teman, harapan saya punya gambaran, ya. Kejadian revaluasi itu apa? Itu yang pertama harus sama-sama disepakati begitu kira-kira. Apa sih yang kejadian revaluasi? Oke. Nanti tolong ditulis saja ya, saya nggak sambil ngetik. Revaluasi itu pada prinsipnya adalah menilai kembali, ya. Itu pertama. Artinya apa? Kita abaikan dulu istilah menilai kembali. Misalkan saya perusahaan punya aset kendaraan yang paling umum, ya. Kalau dicontoh latihannya apa ini? Kemarin revaluasi. Revaluasi nggak ada. Kemarin saya kira yang kemarin itu adalah revaluasi itu terbalik sebenarnya nilainya berapa gitu. Kalau nggak salah ya yang saya share. Jadi begini, saya punya kendaraan, saya beli 200 juta. Ya, dibeli kendaraan dengan harga 200 juta. Kemudian harga kendaraan itu akan diasumsikan ya, diperoleh dengan harga 200 juta. Nah, kendaraan yang dibeli dengan harga 200 juta, itu tentunya setelah 8 tahun, kalau misalkan dia disusutkan sama dengan fiskal, karena dia kelompok 2, anggaplah 8 tahun. 200 juta, garis lurus 8 tahun. Kira-kira penyusutannya berapa? Cara cepat. 8 tahun, dia beli 1 Januari 8 tahun. Penyusutannya adalah 25, Pak. 25. Oke, berarti di tahun ke-8, anggaplah juga sama, tidak ada nilai residu. Nilai aset itu adalah 0. Sepakat ya? Nah, nilai kendaraan itu nilai bukunya 0. Secara akuntansi, kalau berbicara historical cost atau sebelum IFRS, itu juga nilainya 0. Sehingga saya perusahaan punya aset kendaraan, tapi tidak ada nilainya dari sisi akuntansi. Karena apa? Karena secara akuntansi, aset tersebut sudah saya manfaatkan, sudah saya gunakan selama 8 tahun, secara ekonomis 0 nilainya. Begitu hitung-hitungan akuntansi. Artinya 200 juta itu sudah saya bebankan di dalam laporan laba rugi saya selama 8 tahun sehingga tidak ada nilainya lagi. Dikasih orang pun itu sudah, kalau dibayar sudah untung gitu kira-kira, kalau bahasa sederhananya. Nah, sekarang karena ternyata tidak semua aset setelah 8 tahun kendaraan, tadi nilainya turun. Kalau kendaraan turun karena teknologi. Kalau aset tertentu, bisa jadi setelah 8 tahun bukan turun, tetapi malah nilainya bertambah. Ataupun masih ada nilainya setelah 8 tahun. Nah, tentunya informasi itu akan menyesatkan bagi si pengguna laporan keuangan. Begitu kira-kira awalnya. Kenapa? Saya masih punya mobil kok, nilainya bukan 0 secara ekonomis. Mungkin masih sisa 50 juta, 60 juta, gitu kira-kira. Atau bahkan kalau aset tertentu yang mungkin sebaliknya, semakin lama malah nilainya semakin naik. Ya, satu ya, aset juta, misalkan tadi dengan nilai yang sama, setelah 8 tahun bukan balah nilainya 0,
tetapi malah nilainya bisa bertambah menjadi 2 kali lipat, 3 lipat, dan seterusnya. Nah, informasi yang tidak sinkron itulah dilihat oleh penyusun laporan keuangan, sehingga kalau begitu aset yang disajikan di 8 tahun yang lalu dengan nilai 200 juta, ketika di tahun ke-8 harusnya tidak nol, gitu kira-kira. Sehingga boleh dong kita nilai kembali. Kira-kira berapa sih nilainya? Nah, tentunya menilai kembali ini tentunya dengan ilmu juga, dengan pengetahuan juga, dengan dasar juga, begitu. Tidak serta-merta hanya estimasi subjektif, begitu. Sehingga adalah muncul profesi penilai, muncullah profesi appraisal tadi. Ya, kantor-kantor penilai untuk aset, ada juga penilai properti istilahnya, ada juga penilai bisnis, nanti tentunya menjadi berbeda. Nah, nilai aset itu kemudian ditentukan berdasarkan berarti di tahun ke-8. Misalkan kalau tadi mobil itu dinilai menjadi 50 juta lah misalkan tadi saya sebutkan. Atau kalau rumahnya menjadi naik misalkan jadi 1 miliar begitu. Nah, bagaimana akuntansi mencatat itu? Bahwa ada penambahan aset tapi tidak ada sebenarnya aliran uang yang keluar atau aliran aset atau tambahan hutang yang muncul dari penambahan aset itu. Aset bertambah 50 tadi kendaraan, di debit, terus kreditnya apa gitu kira-kira. Nah, itu yang mendasari. Jadi, secara logika bahwa revaluasi itu sebenarnya menilai kembali suatu aset. Ya, bisa jadi Pak, nilai asetnya menjadi turun Pak, bisa jadi. Bisa jadi menjadi naik, bisa jadi. Jadi sekali lagi, melakukan revaluasi itu bukan berarti serta-merta langsung naik. Bisa juga dalam kondisi tertentu nilai asetnya juga akan turun. Nah, turunnya kenapa? Kan ada juga penurunan aset, ya kan? Ada kenaikan aset. Revaluasi di sini umumnya dinilai kembali pada tanggal tertentu. Nah, adanya selisih nilai tadilah dicatat tidak dengan pengurangi aset. Kalau kita menambah aset kan bisa jadi kas dan bank kita berkurang karena kita membeli. Tapi di sini diimbangi dengan apa? Ya jujur disebutkan di situ adalah selisih lebih kalau memang nilainya bertambah. Selisih lebih dari aset yang tadi harusnya nol, sekarang bertambah. Jadi tidak berpengaruh kemana-mana gitu kira-kira. Jadi kendaraan tadi nilainya sudah nol di tahun ke-8, sekarang di akhir tahun ke-8 direvaluasi menjadi nilainya 50. Berarti lawannya adalah selisih lebih revaluasi. Ya, 50 juga ditulis gitu. Nah, bukan berhenti di situ saja, karena sekarang nilai asetnya sudah naik menjadi 50, terus bagaimana pembebanannya? Ya, pembebanannya tentunya diperlakukan sama begitu, dianggap menjadi aset yang baru lahir, yang baru memang. Ya, dia dinilai menjadi 50 kemudian disusutkan lagi gitu. Disusutkan menjadi seberapa lama ya tentunya kalau akuntansi diserahkan berapa lama mau disusutkan. Kalau fiskal disusutkan ya dengan kelompok aktivanya sama. Jadi dianggap dia sebagai aktiva yang baru gitu kira-kira. Nah, tentunya karena nanti akan disusutkan dengan nilai yang baru dan secara fiskal, berarti ada manfaat ekonomis di situ berupa beban penyusutan yang baru. Nah, oleh karena itu, beban penyusutan yang baru ini bagaimana nanti dampaknya kepada laba? Tentunya akan mengurangi laba. Nah, itu kenapa secara fiskal, kalau begitu, labanya akan berkurang, padahal tidak ada sebenarnya kejadian ekonomis tidak ada di sana. Oke, kalau seperti itu di Undang-Undang Pajak diatur, baik, silakan diberikan membebankan sebesar nilai selisih lebih revaluasinya. Tetapi si wajib pajak diminta untuk membayar pajaknya. Kalau membayar pajaknya dengan tarif normal 25%, tentunya tidak ada yang mau untuk membayar. Mending dia tidak revaluasi, kan begitu. Biarkan untuk fiskal
jalan sendiri untuk komersial saja saya revaluasi. Itu tentunya akan menyulitkan dalam melakukan rekonsiliasi nanti. Sehingga untuk memotivasi tadi, DJP atau pemerintah memberikan kebijakan, oke silakan lakukan revaluasi, saudara saya kasih insentif perpajakan. Saudara membayar di depan atas beban yang nanti akan disusutkan tadi, beban penyusutan yang akan saudara susutkan di 8 tahun ke depan misalkan. Kalau tadi kendaraannya 50 juta itu dibayar pajak, akan mengurangi biaya selama 8 tahun ke depan. Nah, 8 tahun itu langsung digeser beban pajaknya atau ditambahkan beban pajaknya di saat revaluasi. Silahkan bayar 10% saja dari selisih lebih. Dan itu pun masih tidak ekonomis untuk nilai sekarang. Itu kenapa tidak banyak yang memanfaatkan. Bahkan di tahun 2014 atau 2015, pemerintah menurunkan nilai tarif PPh atas revaluasi cukup rendah sekali. Itu pun tidak banyak yang memanfaatkan. Ya, ada yang 6, ada yang 4%, ada yang 3% kalau tidak salah. Itu saja belum bisa menstimulus wajib pajak untuk memanfaatkan. Kenapa? Karena memang berbicara membayar di depan pajak itu secara bisnis tidak ekonomis begitu. Nanti teman-teman sebagai pejabat DJP harus dipikirkan strategi yang lebih. Untuk apa fasilitas itu diberikan dan bagaimana memotivasi. Itu kenapa di salah satu bimbingan saya sampaikan coba dicek secara ekonomis menguntungkan tidak perusahaan untuk melakukan revaluasi aset secara fiskal, bukan bicara mengenai akuntansi. Karena akuntansi sekarang, kenapa di IFRS diwajibkan setiap tahun melakukan revaluasi itu, menggunakan nilai pasar. Karena tidak ingin ada informasi yang salah, begitu kira-kira. Kan kalau dulu masih historical cost sangat lazim, misalkan kita membeli perusahaan dengan nominal misalkan total aset 10 miliar, tapi kita bayar perusahaannya dengan nilai 100 miliar begitu. Kenapa demikian? Karena memang nilai asetnya sebenarnya bukan 10 miliar. Itu hanyalah nilai buku yang mengacu kepada historical. Ada banyak sekali aset yang nilainya nol, padahal itu masih mempunyai nilai yang cukup besar begitu kira-kira. Jadi gitu tanggapan saya. Jadi revaluasi merupakan bagian dari seni dalam menyajikan informasi keuangan yang sesuai dengan kondisi realnya. Dan adanya PPh di sana untuk membayar selisih lebih tadi. Saya diberikan beban, jadi kalau tadi kendaraan itu disusutkan 8 tahun, ketika revaluasi seolah-olah nilai 50 juta itu adalah nilai kendaraan yang baru dibeli di tanggal revaluasi. Dan itu bisa disusutkan sampai 8 tahun ke depan. Jadi 50 juta dibagi 8 kalau memang sama. Itulah akan dibebankan oleh perusahaan secara fiskal kalau revaluasinya disetujui. Itu kenapa ada syarat tidak boleh dialihkan asetnya, baru boleh direvaluasi setelah 5 tahun lagi. Tujuannya kan tadi tidak main-main di sana merevaluasi aset. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan ada komentar. Di mananya yang kira-kira yang belum dipahami? Atau di latihan yang mana yang membingungkan? Silakan. Pak, mungkin bisa bahas soal yang tahun lalu, Pak. Oh ya, boleh. Tahun lalu ya. Iya, Pak. Saya malah punya nggak soal tahun lalu? Sebentar dulu. Saya kayaknya yang tahun lalu yang seperti apa ya soalnya? Sebentar dulu. Oh ini ya, di-share ya. Oke. Ada soal terkait revaluasi?
Bisa di-share saja, share screen saja. Oke, Pak. Ya. Jadi teman-teman di dalam apa namanya nanti mengerjakan latihan atau mengerjakan soal, harapan saya sih diuraikan begitu apa yang teman-teman ketahui tentang uh, topik yang dibahas. Ya, bicara evaluasi seperti itu kira-kira ininya apa namanya dasarnya. Silakan di share screen. Sudah ya? Belum muncul saya. Ini soal kapan nih? Ya udah sok. Nah ini semua tolong di-share ke yang lain ya ya kalau memang misalkan yang senang belajar dari soal silakan saja ya kan. Ini sudah semua mengerjakan atau ada pembahasannya? Silahkan yang di yang lain juga mengcopy ini ya silahkan saja ya. Nggak usah artinya harus saling apa namanya saling berbagi lah gitu kira-kira ya. Kalau memang ada ataupun memang pembahasannya belum jelas ya silahkan di apa namanya dikerjakan sama-sama. Oke, ini yang nomor 2 ya. Melakukan revaluasi aktiva tetap untuk memulai persetujuan DJP. Daftar aktiva tetap yang dievaluasi tanah, bangunan, oke itu nilai revaluasinya ya. Kemudian, nah berarti teman-teman harus dilihat bahwa nilai buku pas revaluasi itu step pertama. Ya, yang pertama harus dilihat adalah berapa nilai buku dari aset yang direvaluasi. Itu mungkin karena apa? Karena tadi saya sampaikan bahwa kita mencari selisih lebihnya, mencari uh, nilai buku dibanding dengan nilai revaluasi. Di sini disebutkan bahwa ada aset yang disusut. Ada aset yang direvaluasi tanah, bangunan, mesin. Ya. Kemudian yang mana yang apa namanya disusutkan? Sudah jelas bangunan dan mesin. Ya. Silahkan cari dia revaluasi kapan dilakukan revaluasi? Tanggal 1 Juli 2018. Berarti nilai buku per 1 Juli 2018 dari aset itu berapa? Begitu kira-kira. Ya, itu yang pertama. Ya, itu yang harus dilakukan oleh perusahaan. Ya, berarti kalau pertanyaannya berapa beban penyusutan yang dapat diakui secara fiskal tahun 2018, ya kan? Teman-teman harus cari beban penyusutan Januari sampai dengan Juni dulu. Itu menggunakan nilai perolehan. Ya, berarti kalau bangunan basisnya 2 miliar. Kemudian mesin basisnya 800 juta. Itu dihitung dulu berapa penyusutannya dengan menggunakan nilai itu. Apalagi ini fiskal kan berarti nilai perolehan. Sudah ada yang menghitung di sana, ya. Kemudian yang kedua, ya, jadi hitung dulu penyusutan Januari sampai Juni 2018. Ya, dengan garis lurus mudah sekali. Ya. Kalau bangunan ya berarti tinggal kalikan 5% saja nanti. Ya. Kalau dia mesin kelompok 2
Berarti dia di 2018 masih ada nilainya atau tidak? Kalau dia dibeli 19 April 2009 masih ada nggak? 2018 masih bisa dia menyusutkan 8 tahun. Udah habis, Pak. Sudah habis ya? Udah habis, Pak. Kapan habisnya? Maret 2018. Kapan habisnya? Berapa bulan itu dihitung saja 12 kali 8. 96 bulan ya. Ada di mana 96 bulannya? 2017. 2017 harusnya ya. Ya, Pak. Berarti secara fiskal nilai buku untuk mesinnya sudah nol kan ya di 2018. Bangunannya masih ada. Berarti ada beban penyusutan bangunan saja itu Januari sampai Juni. Ya. Nah, kemudian teman-teman ingat bahwa untuk 2000 atau untuk nilai setelah revaluasi ini disetujui kan? Memperoleh persetujuan berarti dari 1 Juli 2018 dia menggunakan hak nilai revaluasi. Berarti untuk bangunan 2018 dia menggunakan nilai 1,8, sedangkan untuk mesin menggunakan nilai 1,2. Hitunglah penyusutannya 6 bulan itu. Jumlahkan sekarang Januari, Juni untuk bangunan berapa, ditambah Juli sampai Desember berapa. Mesin juga demikian. Januari, Juni tadi 0, Juli, Desember pakai nilai yang baru gitu. Nah, selanjutnya sudah ketemu tadi nilai bukunya di 1 Juli, bandingkan dengan nilai revaluasinya. Ya, kalau nilai revaluasinya sekarang Pak dia direvaluasi semua dibayar PPh-nya termasuk tanah ya monggo kalikan 10% itu menurut saya. Silakan ada komentar. Atau silakan sambil dihitung juga boleh. Yang di Excel terus kemudian share ke temennya saja silakan. Itu bertanya, Pak. Ya. Ya kan mesin kan udah habis, Pak. Tadi kan mesin yang kelompok 2 udah habis. Setelah Ya. itu direvaluasi jadi 120 juta, Pak. Itu nanti untuk Juli sampai Desember 2018 itu nyusutannya dibagi berapa, Pak? Kok balik lagi. Kalikan dengan berapa bulan kan begitu penyusutan fiskal kan bicara bulan. Berarti 1 Juli sampai Desember berapa bulan? Juli, Agustus, 6. September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Berarti 6 bulan per Ya. 12 kali tarif kelompok 2 garis lurus tadi ya. Oh, berarti 12,5 kembali kali ke tarif kelompok ya, 120 Pak. gitu. Itulah penyusutannya untuk mesin. Masih, Pak. Ya, jadi begini, teman-teman, apa namanya dibuat simple ya, dibuat simple. Kadang-kadang kita agak ruwet gitu ya. Makanya bagus sekali itu. Oke, ini itu kenapa tadi kalau saya sarankan juga mulai dari yang mudah. Apa yang dimaksud ya? Oh, beban penyusutan. Itu kuncinya. Saya juga nggak ngerti. Saya belum tentu juga bisa menjawab misalkan kalau apa namanya detail menghitung bisa jadi saya salah. Tapi teman-teman sambil ini dicoba dimasukkan ke Excel. Ya, dimasukkan ke Excel, nilainya berapa, begitu kira-kira. Atau saya bantu, oke. Sambil sama-sama mengerjakan ya. Itu kenapa pentingnya latihan sebenarnya. Tapi jangan dibalik. Teman-teman latihan terus kemudian nggak baca buku, nah itu bahaya. Oke, sepintas ya. Coba nanti cocokkan. Jadi tidak ada sebenarnya yang sulit gitu kira-kira. Beban penyusutan untuk bangunannya Januari Juni berapa? Beban penyusutan bangunannya Januari Juni.
dipilah dulu. Juni ya, untuk bangunan, untuk apa namanya, mesinnya kan sudah nilainya 0 tadi ya, tidak perlu dipikirkan. Juli sampai Desember berarti bangunannya itu basisnya adalah dia 1,8, berarti 5% dikalikan 1,8. Dikalikan dengan dia 6 bulan juga sama ya kan. Kemudian tadi untuk aset apa namanya, mesin juga sama, dikalikan 6 bulan juga gitu kira-kira. Berapa beban penyusutan totalnya? Sudah ada yang menghitung? Untuk kontrol saja. Berapa? Beban penyusutan fiskal Januari sampai Desember 2018. Secara fiskal berapa? Juta, Pak. Berapa? 100 juta. Bangunannya iya, Pak. berapa? Nilai perolehannya 2 miliar dibagi 20. Oke, kali 5% ya bagi 20. Iya, Itu Pak. kan untuk Januari sampai Juni. Itu kan 1 tahun baru ya? Oh, 50, Yang Pak. ya, 50. 50 juta itu Januari sampai Juni. Iya, Pak. Oke. Kemudian Juli sampai Desember 45, Pak. 45. Berarti totalnya berapa? 95. 95 kan? 95 itu baru bangunan. Mesinnya 7,5 juta, Pak. 7,5. Berarti 95 tambah 7,5. 102,5. 102,5 itu adalah beban penyusutan fiskal yang dapat dibebankan di 2018 begitu. Nah, Gimana, bagaimana Pak? dengan Gimana, Pak? Tadi 95. Terus gimana, Pak? mananya kamu nggak? Tadi itu kan 95 itu baru penyusutan bangunan. Oh iya, Pak. Ya, sekarang penyusutan mesinnya berapa kan begitu. Oh iya, iya. Mesinnya itu kan nilai bukunya udah 0 di awal di awal 2018. Berarti otomatis 1 Januari sampai Juni, itu nilai penyusutan mesin itu 0. Nah, di 1 Juli direvaluasi mesinnya menjadi 120 juta. Itulah yang menjadi dasar penyusutan yang baru, gitu kira-kira. Karena kan sudah mendapat persetujuan. Jadi 120 juta dikalikan dengan kelompok 2 dia berapa? Garis lurus. 12,5 kan? Kalikan dengan bulannya, 6 bulan dibagi, 12,5 itu kan 1 tahun. Sekarang dibagi 6 per 12. Tadi ketemu angka, Rizky sampaikan 7,5 juta. Beban penyusutan bangunan ditambah mesin, 95 juta ditambah 7,5 juta, itu hasilnya 102,5 juta. Itulah beban penyusutan fiskal yang bisa dibebankan oleh PT Cianiago di tahun 2018. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, untuk nilai buku yang akan direvaluasi berarti dicari nilai buku per 30 Juni 2018. Berapa nilai bukunya? Diselisihkan dengan nilai revaluasi yang baru. Udah itu ya, kalikan 10%, itulah PPh yang harusnya dibayar atas revaluasi. Oke, ada lagi yang lain? Kalau ini seperti ini nanti besok soalnya nggak boleh ada yang salah ya. Hanya diulang, ya kerjakan ulang. Kalau saya tidak tahu teman-teman punya cara berbeda. Silahkan ditulis saja. Kalau saya lebih
lebih apa ya, lebih bisa diingat. Kenapa? Karena teman-teman akan menulis besok ketika ujian. Jadi di mirroring. Kalau sekarang ujiannya pakai ketikan, silahkan diketik. Tapi kalau ujiannya tulis tangan, silahkan teman-teman kerjakan dengan langsung menulis. Itu menurut saya lebih bisa lah nanti teman-teman untuk mengikuti step-stepnya. Ya. Oke, kesimpulannya, untuk revaluasi, ya, step pertama itu teman-teman harus mencari nilai buku sebelum sampai dengan tanggal sebelum revaluasi. Jadi kalau di sini revaluasinya 1 Juli, dicari tanggal 30 Juni berapa nilai buku dari aset. Nah, nilai buku aset sampai dengan tanggal sebelum revaluasi dilakukan. Nah, yang kedua, teman-teman harus mencari nilai evaluasi aset, nilai yang baru yang merupakan hasil evaluasi aset. Jadi yang baru nilainya jadi apa? Baru yang ketiga adalah beban penyusutan beban penyusutan yang dibebankan adalah beban penyusutan sebelum revaluasi ditambah dengan setelah revaluasi. Itu mungkin secara sederhana. Silakan. Kalau mudah-mudahan jelas. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi nilai bukunya itu berarti untuk nyari selisih lebih sama nilai revaluasinya ya, Pak? Sorry, saya nggak konsen, sorry. Saya jawab yang lain. Apa ya tadi pertanyaannya? Kan tadi yang step awal nyari nilai buku ya, Pak? Ya. Nah, itu nanti dibandingin sama nilai revaluasi buat nyari selisih lebihnya itu ya, Pak? Oh iya, betul sekali. Ya. Oke. Saya tambahkan ya, selisih lebih revaluasi sama dengan nilai kurangi dengan buku. Ya, betul sekali. Ya, kalau PPh-nya kalikan lagi 10%. Nah, itu PPh-nya nanti jangan sampai lupa. 10% dikalikan. Karena beberapa kali ada yang terlewat. Selisih lebihnya saja. Jadi 10%-nya hanya dari selisih lebih dikurangi dulu dengan nilai buku. Selisihnya itulah yang baru dikalikan dengan 10%. Itulah PPh yang terutang, ya, yang harus dibayar. Ya, kemarin ingat saya waktu mengecek itu hasil ujiannya, banyak sekali yang langsung nilai revaluasinya itu langsung dikalikan 10%. Tentunya tidak pas gitu kira-kira. Silakan. Kalau bisa, bagi teman-teman yang sudah paham atau bagi yang sudah belajar, sepertinya saya
yang saya perhatikan hasil-hasil kakak tingkatnya itu karena mungkin waktunya mepet, step-stepnya itulah yang tidak ada gitu. Step apa yang harus saya cari dulu? Apa yang saya harus lakukan? Itu yang saya berusaha juga sekarang membuat bahan ajar pun juga begitu akhirnya. Nanti saya coba ini terkait evaluasi ini saya juga sedang susun. Jadi teman-teman, apalagi dengan PJJ ini saya sepertinya kehilangan step itu gitu. Step itu yang coba nanti tolong disusun ya. Mau ngapain? Oh, evaluasi saya harus cari apa dulu. Ya kan, tentunya ya wajar lah. Apa namanya kalau nggak dipakai itu bisa lupa gitu. Ya, makanya selalu saya sendiri, yang penting adalah teman-teman paham, ya bukan hafal, bukan hanya dari soal, tapi bagaimana bisa memetakan itu. Ya, kenapa saya minta teman-teman ujian pun begitu, kasih tahu saya bahwa teman-teman paham sampai tahap mana gitu. Ya, seperti tadi kalau konsepnya sudah pas, menurut saya itulah yang penting. Dan setelah itu tentunya menjaga semangat untuk terus belajar. Jangan misalkan berbuat oke sudah, terus nanti implementasinya seperti apa. Nah, ada juga saya lihat, ada yang senang membaca, ada yang senang misalnya mendengarkan. Itu ya itu masing-masing punya cara sendiri dan itu semua bagus gitu. Yang penting terus tadi semangat terus. Silakan ada lagi. Apa yang terkait yang paling sederhana, ini saya biasanya mungkin teman-teman sudah bisa, misalnya yang paling sederhana kita lihat ya materinya, coba saya. Yang sorry, bukan semester 8. Yang pertemuan ke-8 ya teman-teman lihat. Coba identifikasi satu persatu dari silabus kita ya. Misalkan di inventory, berarti semuanya harus pastikan inventory paham. Di sini ada nggak inventory misalkan. Minimum, oh ini yang dibahas tentang inventory. Oh ini yang ingin ditanyakan di akuntansi pajak terkait inventory. Jangan sampai teman-teman sibuk di revaluasi, sibuk di leasing misalkan begitu. Kalau saya pastikan dulu mana yang paling mudah, makanya saya selalu sampaikan begitu, mana yang paling mudah pahami itu, kan waktunya cepat. Kalau teman-teman sudah paham, pasti saya yakin juga waktunya cepat untuk memahami. Tapi jangan dilewatkan gitu. Kalau saya dulu ketika misalkan ujian, saya bukan berarti saya mengabaikan, tapi oke, inventory saya sudah tahu, tapi tetap saya akan buka sekali, selembar, 2 lembar gitu. Oke ini. Jadi jangan sampai apa yang teman-teman pahami, ketika benar-benar ditanyakan, teman-teman gagap juga, sama halnya dengan yang tidak dipahami, kan repot. Karena kenapa itu strategi ujian? Karena ujian itu ada batas waktu. Ya, tapi jangan berlama-lama juga di tempat yang sudah dipahami begitu. Nanti sisakan misalkan besok ujian, sisakan waktu yang lebih panjang untuk sesuatu yang kita belum jelas. Misalkan tadi revaluasi, saya belum jelas, saya harus meluangkan waktu lebih lama untuk revaluasi. Tapi tidak berhenti di sana, susun dulu strateginya. Saya misalkan tentang leasing, saya belum paham. Tentang saham, belum paham. Tentang investasi, belum paham. Ada 4 misalkan. Berarti saya alokasikan waktu saya belajar misalkan 2 jam, berarti 30 menit untuk membahas itu.
Untuk mencari sesuatu yang mudah apa? Sekarang sumbernya banyak. Paling gampang juga bertanya ke teman atau ke siapapun boleh. Di-share ke temannya, yang satu tanya investasi, yang dua tanya inventory, yang ketiga tanya leasing gitu misalnya. Bagi itu ke temannya, saya nggak ngerti nih, kamu punya pemahaman yang singkat nggak tentang leasing misalkan. Teman satu lagi, atau di grup kelas juga boleh. Bantu dong, saya nggak ngerti nih. Nah, yang paham mohon juga dengan baik gitu, kira-kira jelaskan ke temannya, mungkin bisa 10 baris atau 11 baris atau 1 halaman di foto, ini lo coba kamu baca. Atau misalnya ini lo ada soal sederhana yang bisa membahas itu. Dengan begitu saya yakin lebih cepat lah. Silakan, ada yang lain kok, saya yang cerita. Mengenai yang mana lagi? Apapun ya, mohon yang sudah, mohon sabar, yang belum, apapun pertanyaannya sampaikan. Dengan begitu, itu sebenarnya kalian tuh sudah punya semua, teman perlu pemantik saja untuk membuka gerbang sehingga ilmunya mengalir semua gitu. Saya yakin lebih hebat lah kalian membacanya dari keuangan, akuntansinya lebih fresh. Tapi hanya perlu pemantik melingkan itu saja kok. Ayo silakan. Nggak usah khawatir. Kecuali lagi, Pak ngerjain tugas, tadi ada banyak yang bertanya, Pak bingung ngatur waktu ngerjain tugas. Sama, semuanya sama, tapi bagaimana kita bisa mengalokasikan tadi. Oke, tugas harusnya ya apa yang ditanyakan itu saja yang dijawab. Jangan tugas di resume semuanya ya habis waktunya. Silakan. Oke, di sini saya lihat tadi sebentar dulu. Coba siapa nih yang share? Togar. Coba Togar. Tadi ada form kosongnya itu saya mumpung ingat. Terus mana tuh yang ada kotak-kotak itu? Saya ingat waktu mengecek banyak yang enggak. Nah, ini dia nih. Poin 4 nih. Poin 4 itu paling gampang. Ini saya lihat pengajarnya tinggal ngopi itu aja, gampang banget itu. Tapi tetap aja masih ada yang keliru. Ya. Jadi teman-teman sebenarnya kadang-kadang ada juga soal-soal yang memang tidak perlu dipikir gitu. Tetapi konsepnya adalah terkait dengan dividen atau terkait dengan penjualan saham. Pada dibahas ataupun pada saat evaluasi, saya sampaikan ini tadi soal bonus gitu, tinggal salin saja. Atau di atasnya logat, coba lihat. Ini apa nih? Stop. Di sini apa nih? Poin 3. Oh iya. Poin 3 tentang apa nih? Pertukaran ya, pengalihan aset juga sama basisnya dengan tadi. Ya, kalau pengalihan aset apapun itu basisnya adalah yang mengalihkan siapa, yang nerima aset siapa. Berarti yang mengalihkan itu nilai bukunya berapa aset yang dialihkan. Kemudian dia aset yang dia terima berapa. Misalkan di sini truk A ditukar dengan truk C. Berarti A menukar truk dengan C. Berarti apa? Truk A nilai bukunya berapa, kemudian dia terima truk dengan nilai berapa, C berapa. Jadi cari dulu semua nilai bukunya menurut saya. Itu sudah diberikan dengan apa? Nilai bukunya sudah ditulis di situ.
nggak ada masalah harusnya. Jadi mudah gitu harusnya. Karena nilai bukunya sudah dihitung, ya. Tinggal menghitung laba atau rugi, kan begitu. Ketika dia melakukan tukar menukar. Kalau dia jual beli seperti apa, ini kan di pasal 10 semua yang ditanyakan sebenarnya. Ya, artinya kalau saya tukar menukar, nilainya yang pakai apa? Kalau yang dia jual beli tapi ada hubungan istimewa, nilai yang mana? Itu menurut saya teman-teman saya yakin harusnya bisa gitu. Kan saya sudah kasih kuncinya, yang pakai nilai transaksi hanya yang jual beli tanpa ada hubungan istimewa. Prinsipnya begitu. Jadi kalau teman-teman belanja, nggak kenal sama yang jual atau tidak ada hubungan istimewa, terserah dia harga pasarnya 100, teman-teman beli 10 atau 25 pun nggak ada masalah, itulah nilai transaksinya. Berapa yang teman-teman bayarkan. Dalam pajak juga kurang lebih sama begitu. Ketika dia tidak ada hubungan istimewa, dia melakukan transaksi dengan pihak yang artinya tidak dikenal, tentunya banyak sekali alasan orang kenapa jual murah, kan begitu. Seperti kalau teman-teman nanti mengaudit mall atau mengaudit toko pakaian, tidak ada alasan untuk melakukan koreksi ketika dia memberikan diskon sampai 90%. Atau dia memberikan diskon yang cukup besar ya, hubungan istimewa seperti apa, teman-teman sudah belajar. Siapa sih yang dianggap mempunyai hubungan istimewa? Kalau orang pribadi siapa? Kalau badan siapa? Nah, itu yang teman-teman baca, sehingga secara detail mungkin tidak akan ditanyakan. Tapi hubungan istimewa, oke, berarti basis transaksinya harusnya apa gitu. Tapi sekali lagi hanya untuk pajak. Kalau yang untuk akuntansi ya tentunya tidak dikenal. Afiliasi, kalaupun transaksi afiliasi dia terima uang, tadi harga barang 100 dia terima 80, ya harus itulah akuntansi. Karena wajar dia catat 80, karena uangnya yang dia terima 80. Tapi kalau pajak berbeda di basis pemajakan saja gitu. Jadi, dan pajak itu tidak ada di akuntansi. Itu selalu juga diingat. Pajak itu hanya ada di kertas kerja saja, yang namanya rekonsiliasi fiskal. Jadi, kalau ditanya jurnal, teman-teman harus mengacu kepada akuntansi. Bahkan, teman kemarin, saya juga sama, tidak paham, misalkan banyak hal, tapi minimum hal yang mendasar tolong diingat. Misalkan terkait dengan selisih kurs gitu, misalkan teman kemarin bertanya, yang mana yang dipakai secara akuntansi? Kalau kurs ya pasti akuntansi ngomonginnya kurs pasar ya kurs BI. Kalau urusan pajak baru bicara kurs KMK. Nah, itu juga teman-teman harapan saya bisa ingat itu sebagai pengetahuan umum yang nanti akan digunakan untuk melaksanakan tugas ataupun mengerjakan evaluasi atau ujian gitu. Silakan, lanjut dulu. Ada yang mau ditanyakan apa lagi? Aktiva tetap, kalau nggak ada yang bertanya ya tentunya saya harus satu-satu nih. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Aktiva tetap ada kendala? Aktiva tetap, kalau misalkan kemarin orang beli mesin, apa saja sih unsur dari perolehan mesin? Tidak hanya harga mesin kan kemarin saya sampaikan. Bisa jadi ada ongkos pasangnya, bisa ongkos angkutnya, ongkos bongkarnya, biaya perizinan, ya kan?
Kalau pajak-pajaknya ada bea masuk, ada PPN, ada PPh, dua-dua import misalkan. Itu bagaimana perlakuannya? Silakan teman-teman mulai dari pengertian biaya perolehan. Kalau di akuntansi seperti apa? Kalau tidak salah ada tuh di slide-nya. Akuntansi yang dimaksud dengan biaya perolehan apa saja? Teman-teman sudah bisa jawab kemarin. Di fiskal yang dimaksud apa? Nah, nilai perolehan itu nanti kaitkan dengan dasar penyusutan, kan begitu. Dasar penyusutannya, kemudian muncul lagi nanti setelah diakumulasi penyusutan ada lagi nilai buku. Nah, itu kan saling terkait. Nah, jadi itulah yang teman-teman buat ya mapping lah seperti itu. Supaya bisa begitu kira-kira. Ya, silakan ada lagi. Sampai di situ. Setelah itu kan revaluasi. Tadi sudah kita bahas. Udah, tiga itu dulu sebelum masuk ke berikutnya. Atau ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Apapun ya. Atau minta dijelaskan yang mana lagi, kalau boleh juga, kalau memang misalkan tidak ada yang bertanya. Silakan. Atau kalau sudah jelas ya selesai gitu. Kalau saya silakan. Ada nggak? Gimana Togar? Masih banyak tugas ya Togar? Semua masih banyak tugas ya. Ya dikerjakan apa namanya secara bertahap lah. Ya, kalau tadi kesulitan memang ya semua lah tantangannya itu semua punya tantangan. Mohon disiasati ya. Oke. Bagian mana kira-kira yang teman-teman masih perlu penggabungan, peleburan? Kemarin mungkin di kelas ini juga yang bertanya ya kemarin mengenai penggabungan. Istilah-istilah itu harus sama persis ya. Di sini akuntansi mohon jangan sampai dibuat rancu. Kemarin begini, mungkin saya sudah jelaskan belum ya? Ada yang bertanya, Pak, mengenai akuisisi saham. Di sini nggak yang nanya itu? Akuisisi saham. Benar apa namanya statementnya bahwa ada aspek pajak yang berbeda, tetapi sebenarnya yang dimaksud di situ adalah akuisisi. Kalau dulu saya ngomongnya dia beli beli saham ya, beli saham namanya bisa beli itu teman-teman bisa beli saham berarti perusahaan yang dibeli sahamnya masih ada gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli sahamnya, berarti yang ganti pemegang sahamnya yang ganti. Saya membeli saham ABC, berarti pemegang saham ABC yang berubah. Tetapi kalau merger, dari sisi aspek perpajakan, dia
perusahaannya yang diambil gitu. Sehingga yang di merger ini nanti perusahaannya yang dilikuidasi gitu. Saya ambil alih, digabungkan, kan gitu bahasa sederhananya. Mungkin istilah itu yang kadang-kadang nanti teman-teman jangan sampai terlalu ruwet gitu. Di materi kalau tidak salah sudah disusun apa yang dimaksud merger, yang mana yang dimaksudnya split, ya, mana yang dimaksudnya lebur. Nah itu yang istilah-istilah itu harus benar-benar kita renungkan pelan-pelan. Sehingga apa? Ketika sudah tahu kejadian yang benar, baru kita berbicara aspeknya begitu. Jadi kemarin sekali lagi kasus itu ketika akuisisi saham, saya sampaikan pemegang sahamnya yang diganti, perusahaannya tetap hidup. Tetapi karena kepemilikannya lebih dari 50%, jadi hak mengendalinya berpindah, maka secara akuntansi laporan keuangannya harus dikonsolidasi. Gitu kira-kira, dikonsolidasi. Nah, pajak tidak mengenal itu, gitu loh kira-kira maksud saya. Jadi kalau tadi PTA mengakuisisi PTB dengan memiliki 60% saham, berarti PTA dan PTB itu sama-sama hidup, sama-sama masih jalan. Kalau mengakuisisi saham. Sehingga apa? PTA, laporan keuangannya tadi karena dia yang mengakuisisi, akan menjadi pemegang saham PTB, kan begitu. Akuntansi ngomong, karena dia punya hak mengendalikan, maka PTA harus membuat laporan keuangannya terkonsolidasi dengan PTB sebagai anak perusahaan, kan begitu. Jadi digabungkan. Si A mengakui misalkan punya aset 3 jenis, PTB punya 2 jenis, digabung dia punya jadi 3 dan 2, jadi 5 jenis aset dia punya dikonsolidasi. Tetapi dari sisi fiskal itu tetap masing-masing, A masih tetap punya 3, B masih tetap punya 2 gitu. Beban pajaknya pun demikian, laba si A ya si A saja yang bayar pajak, laba si B tetap di B. Nah itu yang saya sampaikan, itu kenapa waktu akuisisi saham, si penjual atau pemegang saham B yang menjual sahamnya itu akan mengakui capital gain saja, itu yang dikenakan tarif pasal 17. Itu pertama. Jadi dia akan menjual saham. Saya nggak punya uang nih, saya jual saham saya. Saya sebagai pemegang saham, saya jual sahamnya. Saya dapat untung, ya udah, kena pasal 17, tarif normal. Tapi kalau di bursa, kena tarif final. Kan begitu, itu bedanya. Setiap menjual saham, kalau dia listing di bursa, ya PPh-nya final. Mau untung, mau rugi, terserah gitu. Karena tadi dia pergerakan sahamnya, pengalihan sahamnya yang penjualan sahamnya yang dikenakan. Kemudian kalau dia merger itu A dan B merger, jadi A gitu. Berarti B-nya bubar. Nah karena B-nya bubar tadi, berarti ada dong aset yang dialihkan. Dibubarkan, dihitunglah kewajiban pajaknya gitu. Itu kira-kira yang membedakan. Silakan. Itu gambaran saja terkait akuisisi dan merger yang kemarin ditanyakan. Ada lagi? Investasi saham tadi ya, investasi saham jual beli saham WP luar, WP dalam itu kan tadi di tabel itu nanti dibaca kembali. Dividen juga begitu. Dividen sudah clear semua mengenai dividen sebelum perubahan aja, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja? Sudah clear? Ada yang ingin ditanyakan terkait dividen? Nggak ada. Apalagi yang ingin disampaikan, silakan. Leasing sudah, investasi saham sudah, konstruksi sudah.
Apalagi silakan yang punya ide atau punya hal-hal yang ingin disampaikan, silakan. Mudah-mudahan ya tambah semangat lah